kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari saya mengundang kita untuk berdiri. Sambil kita menyiapkan seluruh kehidupan kita, hati, pikiran kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita di sepanjang minggu. Sambil kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan pertolongan kepada kita dalam ibadah yang kudus pagi hari ini, datangnya daripada Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang tetap memelihara dengan kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami buka dan kami peralaskan kebaktian kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Kepala gereja kami. Haleluya. Betapa kami Tuhan mengucap syukur kepada Engkau, karena pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu, Kau masih memberikan Tuhan kekuatan, kesempatan bagi kami untuk menghampiri Engkau. Inilah Tuhan setiap hidup kami. Inilah Tuhan setiap Tuhan hati kami. Kami persembahkan Tuhan menjadi satu Tuhan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Suka
jiwaku bermegang, mengangkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Cintaku hanya di dalam hatiku, bersuka memuji nama-Mu Tuhan. Yes. Dan jiwaku mengangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Cintaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, sebab hatiku kami bersuka dan kami memuji nama-Mu Tuhan. Dan jiwaku bermegang, kami angkat tangan kami bagi-Mu dalam keadaanku. Cintaku hanya di dalam apapun yang terjadi dalam keadaanku. Cintaku hanya di dalam apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan hanya dalam-Mu Yesus. Sebab sukacitaku Tuhan hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus sukacita dalam hidup kami. Dan jiwa kami mau bermegah Tuhan, bermegahkan Engkau Tuhan. Jiwa kami mau bermegahkan Engkau Tuhan. Biarkan Roh-Mu lebih lagi Tuhan, biarkan Roh-Mu lebih lagi menyatu dengan roh kami pagi hari ini Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, kami ingin menaikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin lebih lagi bersorak Tuhan bersama dengan umat-Mu. Haleluya. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan, yang menyentuh setiap hati kami, yang memberikan Tuhan excited dalam hidup kami. Untuk kami lebih lagi Tuhan bernyanyi Tuhan, bersorak Tuhan, menyerukan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yes. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Akan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan
bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Kami kan menari, dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Yes, Kau ada di dalamku Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kau sangat ku cinta. Kami gak takut Tuhan. Kami gak gentar Bapa. Sebab Kau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada beserta dengan kami. Dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa pagi hari ini segala Tuhan kekhawatiran kami, segala ketakutan kami, segala apapun yang kami rasakan, kami percaya Tuhan Kau sudah gantikan, Kau sudah gantikan dengan sesuatu yang baru. Kau gantikan dengan sukacita, Kau gantikan dengan hati yang baru, Kau gantikan Tuhan dengan pengharapan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ketika kami masuk Tuhan ke dalam tempat ini, dan ketika kami kembali Tuhan, kami percaya kami berbeda Tuhan, karena Roh-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari, dan ku kan bersuka karena-Mu. Kami kan minum air-Mu Tuhan.
kami bangga memiliki Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Karena kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa kami yang baik yang tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada. Kami tahu ini karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan boleh menjadi ungkapan syukur kami yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Mari Roh-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami, yang mengurapi kami semua. Sehingga setiap firman Tuhan boleh menjadi benih yang tertanam di tanah hati kami yang baik dan boleh menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau juga urapi hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari kita membuka bersama-sama dalam Daniel pasalnya yang ke-11. Di dalam Daniel pasal yang ke-11 kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-32. Sebelumnya saya akan membaca ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32 mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, firman Tuhan dalam Daniel pasal 11 khususnya ayat yang ke-32 berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel pasal 11 ini adalah merupakan rangkaian penglihatan yang dinyatakan kepada Daniel sehubungan dengan apa yang akan terjadi dengan bangsa Israel, dengan Yerusalem, baik itu dalam konteks dekat maupun dalam konteks jauh. Nah, kalau kita melihat kitab Daniel sekali lagi, kita bisa melihat itu dalam konteks dekat dan konteks jauh, sehubungan dengan penglihatan bahkan nubuat yang dituliskan di dalam kitab Daniel ini. Nah, dalam penglihatan ini Daniel melihat bahwa akan ada orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian yang berhasil dibujuk oleh seseorang sehingga akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan. Penglihatan ini dinyatakan kepada Daniel lebih kurang 500 tahun sebelum Masehi. Dan kemudian itu digenapi pada tahun 160-an sebelum Masehi ketika Antiochus menyerang Yerusalem dan kemudian membunuh orang-orang Yahudi yang menurut dia memberontak terhadap ketetapan yang dia buat. Tapi ada beberapa orang yang kemudian berhasil dia bujuk, ada orang-orang Yahudi yang berhasil dia bujuk, yang kemudian akhirnya ikut memberontak kepada pemerintahan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak khusus berbicara tentang itu pada pagi hari ini, tapi satu hal saya cuma ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang terjadi pada saat itu, yang kemudian digenapi pada tahun 160-an sebelum Masehi,
itu juga yang bisa kita aplikasikan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Bahwa ada bujukan, ada bujuk rayu, ada tekanan, bahkan mungkin ada hal-hal yang membuat kita bisa menjadi lemah iman, ya, atau menjadi goyah iman. Karena adanya bujuk rayu sehubungan dengan persoalan yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini firman Tuhan di dalam Daniel pasal 11 ayat yang ke-32 berkata bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, boleh ada tekanan-tekanan dari musuh-musuh di sekitar kita, tetapi ketika kita mengenal Allah, maka dikatakan di sini kita tetap akan kuat, bahkan bisa bertindak, ya. Maka saya beri judul hari ini, khotbah saya tetap kuat di masa sulit. Jadi ada hal yang kita butuhkan pada hari-hari ini, yaitu bagaimana kita tetap kuat. Minggu lalu Bapak Pendeta Maksi sudah menyampaikan tentang bagaimana kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Saya tidak membicarakan dulu ini dengan Pak Maksi, tapi beberapa minggu yang lalu memang saya sudah menyiapkan khotbah ini, ya. Yang kita butuhkan pada hari-hari ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, ya. Ada beberapa kata bijak yang mungkin saya bisa bagikan hari ini. Seseorang yang kuat bukan hanya ditentukan dari fisiknya, orang yang kuat terlihat saat dirinya mengalami masalah atau tantangan. Jadi orang yang kuat tidak ditentukan dari keadaan fisiknya, ya, kekar, atletis mungkin, tetapi ditentukan oleh bagaimana ketika dia mengalami keadaan yang sulit di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan selanjutnya, orang yang kuat bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan, melainkan mereka yang bangkit saat berada dalam situasi yang buruk atau ketika dia mengalami kegagalan sekalipun. Maka kekuatan di dalam diri kita ada hal yang penting ketika kita harus menghadapi masa-masa yang sulit. Nah, saudara yang kekasih, saudara mungkin sempat menonton di minggu ini, kalau nggak salah hari Selasa, kemudian Menteri Keuangan kita, Bendahara Negara memberikan sebuah statement yang mungkin membuat banyak orang khawatir dan menjadi takut bahwa ada ancaman resesi akan terjadi dalam negara kita, ya. Beberapa negara itu sudah terjadi, ya, dan Indonesia termasuk karena di kuartal ketiga ini sudah menyentuh inflasinya sudah minus 2, ya. Jadi bendahara negara kita itu Menteri Keuangan kemudian menyatakan bahwa ada ancaman resesi, ya, dalam negara kita. Tapi hari ini informasi itu tidak harus membuat kita takut, informasi itu tidak harus membuat kita khawatir, tapi justru informasi ini harus membuat kita mempersiapkan diri, ya. Bagaimana kalau itu terjadi di dalam negara kita, masa-masa yang sulit terjadi, sebagaimana apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di masa Daniel, Tuhan pakai dia di masanya, maka hari ini yang kita butuhkan dalam situasi yang sulit dalam hidup kita, itu bagaimana kita memastikan bahwa kita tetap menjadi pribadi yang kuat. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, mungkin saya akan bacakan beberapa ayat, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, saya baca sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mari jangan salah pengertian, kita tidak disuruh untuk melawan pemerintah misalnya negara, ya, bukan. Tetapi ini bicara tentang roh-roh jahat, ya. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini.
Sebab itu ambillah, ayat 13, seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita sudah melihat di sini bagaimana nasihat firman Tuhan untuk kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, mengapa kita harus kuat? Karena di masa yang sulit, kehidupan iman, kehidupan rohani kita itu pasti akan mengalami tekanan. Ya, dan dua hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dua hal itu, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan atau kita bisa semakin jauh dari Tuhan. Ya. Jadi tekanan di masa sulit itu bisa menekan kehidupan rohani kita, bisa menekan kehidupan iman kita. Sehingga dua hal ini bisa terjadi. Kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, atau sebaliknya kita bisa semakin jauh dari Tuhan. Maka kita perlu meningkatkan kewaspadaan, bukan hanya terhadap penularan corona, tetapi kita juga harus waspada dengan kehidupan rohani, dengan kehidupan iman kita. Karena dikatakan di sini kita sedang berjuang bukan melawan darah dan daging, bukan melawan musuh secara fisik, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, di situasi yang sulit, iblis bisa mengambil kesempatan untuk mengganggu kehidupan rohani kita, untuk mengganggu kehidupan iman kita. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan di dalam ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana agar kita kuat? Ya, bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat? Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 tadi dikatakan, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus mengenakan perlengkapan perang, bukan senjata secara fisik, ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita kenakan, yaitu ikat pinggang yang bicara tentang kebenaran. Apalagi baju sirah yang bicara tentang keadilan. Kasut yang berbicara tentang kerelaan memberitakan Injil. Di masa sulit, panggilan kita untuk diutus Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita itu tetap harus kita lakukan. Kemudian apalagi perisai yang bicara tentang iman. Bagaimana kita tetap memiliki perisai iman untuk menangkal setiap serangan-serangan musuh yang mencoba menekan kita. Kemudian ketopong keselamatan yang perlu kita terus jaga dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjual keselamatan itu hanya untuk perkara-perkara yang sementara. Ya. Jangan karena kita menjual Tuhan karena Tuhan. Ya. Jangan menjual Yesus cuman karena ses. Ya. Jadi kita perlu mempertahankan iman kita. Kemudian perlengkapan yang berikut adalah pedang roh. Ini perlengkapan yang harus kita miliki agar kita menjadi pribadi yang kuat. Sehingga sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, maka kita tetap akan memuliakan Tuhan melalui
kehidupan kita. Nah, saya ingin berbicara tentang hal yang kedua secara khusus hari ini. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang kuat? Firman Tuhan berkata di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 bagian B tadi. Mari kita baca kembali bersama-sama, yang bisa membaca sini atau yang terlalu kecil bisa melihat di Alkitab atau Alkifon masing-masing ya. Dikatakan, mari kita baca sama-sama 2-3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi bagaimana agar kita kuat? Maka yang kedua yang perlu ada dalam hidup kita adalah bagaimana kita memastikan kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Bagaimana kita memastikan kita adalah orang-orang yang mengenal Allah? Karena dengan kita mengenal Allah, kita akan kuat, bahkan kita bisa bertindak, mengatasi setiap tantangan apapun, mengatasi setiap masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau ditanya, saudara sudah mengenal Allah? Pasti kita akan berkata, saya sudah mengenal Allah. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar itu adalah sebuah proses yang terus berlangsung dalam kehidupan kekristenan kita. Saya pribadi, saya menyadari bahwa saya sedang berproses kepada bagaimana bertumbuh pada pengenalan yang benar. Tidak hanya sekedar kenal, tetapi mengenal dengan benar. Tidak hanya sekedar saya kenal Pak Maksi, ya, tetapi pengenalan yang benar. Biasanya orang yang saling mengenal dengan benar itu biasanya siapa? Suami dan istri. Karena setiap hari bersama-sama. Pengenalan yang seperti itu yang perlu kita bangun di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar kenal, tetapi mengenal dengan benar. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan tentang beda antara kenal dan tahu. Ya, kalau saya tanya kepada saudara, saudara kenal Pak Jokowi? Biasanya orang dengan cepat akan berkata, kenal dong. Karena dia adalah presiden kita. Tapi pertanyaan saya, apa betul kita kenal Pak Jokowi? Karena kalau kita bicara kita kenal Pak Jokowi, harusnya dia kenal kita, betul? Ya. Apa yang dianggap kenal, ya seperti kita merasa mengenal Pak Jokowi, sebetulnya hanya sebatas tahu tentang Pak Jokowi. Kenal dan tahu itu ada dua hal yang berbeda. Tahu bisa terjadi hanya melibatkan logika kita tentang orang itu. Bahwa kita tahu Pak Jokowi itu adalah presiden kita. Orang Solo yang sebelumnya jadi wali kota, kemudian jadi gubernur DKI dan kemudian terpilih menjadi presiden. Kita tahu, tapi belum tentu kita kenal. Karena kalau kita bicara tentang kenal, kenal tidak bisa hanya melibatkan logika kita saja. Tetapi kenal itu harus berhubungan dengan, harus menyangkut hubungan pribadi kita dengan orang itu. Ya, sekali lagi kenal atau mengenal itu harus melibatkan hati kita, di mana antara kita dengan orang yang kita kenal itu terjalin sebuah hubungan yang dekat. Terjalin sebuah hubungan yang dekat, katakan sama-sama hubungan yang dekat. Dengan kita memiliki hubungan yang dekat dengan orang itu, maka kita bisa memastikan bahwa kita mengenal orang itu. Maka kalau ditanya siapa kira-kira yang paling mengenal saya? Nah, istriku yang tercinta, Ibu Pendeta Marta. Ya. Kenapa? Hari-harinya kami bersama-sama. Ya. Sampai kalau ada orang yang masuk dari langkah kakinya dia bisa tahu itu si Glenn atau Marlene atau saya. Saya kadang-kala nggak perlu ngomong, cuman liatin dia sudah tahu. Kenapa? Karena ada hubungan.
yang terjalin setiap hari. Pengenalan yang benar itu akan terjadi ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan orang yang kita kenal. Maka kalau kita berbicara tentang mengenal Allah dengan benar, itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar, mari pastikan bahwa kita punya kedekatan dengan Tuhan. Kita punya kedekatan yang dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar kita kenal, tetapi kita mengenal dengan benar karena ada hubungan yang terjalin setiap saat antara kita dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita bisa memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah dengan benar. Dan ketika kita mengenal Allah dengan benar, Daniel pasal 11 ayat yang ke-32 berkata, kita akan kuat di tengah tekanan musuh sekalipun. Di zaman Daniel, bahkan ketika Antiochus di penggenapan dari Daniel pasal 11 ini, Antiochus kemudian menyerang Yerusalem, dia banyak membunuh orang Yahudi pada saat itu. Ya. Kecuali yang berhasil dibujuk rayu oleh dia. Ya, yang kemudian pada akhirnya bersama-sama menajiskan bait suci. Ya, dia memasukkan patung dewa Zeus ke dalam bait suci. Kemudian altar yang biasanya mezbah persembahan yang biasanya mempersembahkan korban binatang, domba, lembu, kemudian diganti dengan persembahan babi. Dia melakukan sebuah kekejian pada saat itu. Bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem mengalami tekanan yang berat. Tapi kemudian firman Tuhan berkata, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Keadaan boleh mungkin menekan kehidupan kita. Kita boleh mengalami masalah mungkin di dalam kehidupan kita. Tapi pastikan bahwa kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Amin. Sudah mengenal Allah dengan benar? Ya. Kalaupun masih ada yang belum mengenal secara persis, mari sama-sama ikut dalam proses. Beri hidup saudara untuk masuk dalam sebuah proses sehingga kita akhirnya mencapai tingkat pengenalan yang benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita punya hubungan dengan Tuhan dan pada akhirnya membuat kita mengenal Allah dengan benar. Ada 3 kata kunci, ada 3 hal yang selalu saya sampaikan kepada saudara sekalian. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar, kita memiliki hubungan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita membuktikan bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Maka 3 hal ini perlu kita lakukan. Ya, kalau saya bisa sebutkan ini 3 R. Ya, 3 R. R yang pertama rajin berdoa. R yang kedua apa? Rajin membaca Alkitab. Kemudian R yang ketiga, rajin beribadah. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka pasti 3 hal ini terjadi. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah. Ya. Saudara, di Matius pasal yang ke-7 dikatakan ada orang-orang yang merasa bahwa dia bernubuat, dia merasa dia memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ya, jadi sekedar memanggil Tuhan, sekedar percaya kepada Tuhan, itu belum memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah dengan benar. Jangan sampai terjadi di dalam Matius pasal yang ke-7 itu, kita sudah berseru Tuhan, Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkata, enyalah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Bicara tentang mengenal, kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, pasti Tuhan mengenal kita. Ya, pasti
Tuhan mengenal kita. Maka untuk kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah, maka 3 hal ini gak bisa lepas dari hidup kita. 3R, yang pertama apa? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Yang siap katakan amin. Ya. Karena hanya dengan ini membuat kita punya hubungan kedekatan dengan Tuhan yang kemudian membawa kita kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi selanjutnya Bapak Ibu Saudara kekasih, tidak hanya sekedar rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah. Selanjutnya dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, akan terlihat tanda orang-orang yang mengenal Allah. Ya. Jadi ada tanda orang-orang yang mengenal Allah. Tandanya apa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan keempat berkata, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Bukan saya yang bilang, tetapi firman Tuhan. Ia adalah seorang pendusta. Katakan sama-sama, itu bukan saya. Ya. Jadi mengenal Allah itu akan terlihat dari ada tanda yang bisa terlihat. Ya. Tandanya apa? Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ada orang sudah bagus, rajin baca Alkitab. Tetapi yang dilakukan bukan perintah Tuhan. Perintah yang ada di Alkitab itu sekedar menjadi pengetahuan, tetapi tidak pernah dilakukan di dalam kehidupannya. Atau kalaupun dia sudah tahu tentang perintah-perintah Tuhan, tapi yang dilakukan hanya 50% saja dari perintah firman Tuhan yang dia tahu. Orang yang mengenal Allah dikatakan di sini adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. Nah, mari kita bertanya di dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sudah mengenal Allah dengan benar? Atau jangan-jangan kita dikategorikan sebagai pendusta? Karena mungkin kita memang berkata, aku mengenal dia. Tetapi karena kita tidak menuruti perintah-perintahnya, maka firman Tuhan berkata, kita bisa menjadi seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ketika saya mempersiapkan ini, terus terang saya juga diingatkan untuk dalam tanda kutip waspada di dalam hidup kita. Jangan sampai kita merasa kita sudah mengenal dia. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, kita pendusta. Karena apa? Karena kita berkata mengenal dia, tetapi kita tidak menuruti perintah-perintahnya. Hanya orang yang mengenal Allah yang akan mampu bertahan dalam keadaan sulit. Karena dia akan dapatkan kekuatan dari Tuhan yang membuat dia bisa bertindak mengatasi setiap kesulitan hidup yang dia alami, yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini
boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Sambil kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sedang berjuang. Bukan melawan darah dan daging, bukan melawan musuh kita secara fisik. Tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh kegelapan yang ingin menghancurkan kehidupan rohani, ingin menghancurkan kehidupan iman kita. Maka nasihat firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan? Ketika kita memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Roh Kudus tuntun kami, untuk kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami menjadi penurut-penurut Allah, untuk kami menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Biar Roh Kudus berikan kami kekuatan, sehingga dalam keadaan apapun yang kami alami dalam hidup kami tetap mampu untuk memuliakan Tuhan. Kami tetap mampu untuk menyenangkan Tuhan dalam segala keadaan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema yang terus mengingatkan kami, sehingga Engkau tidak dapati satupun di antara kami sebagai pendusta, karena kami hanya sekedar berkata mengenal Engkau, tapi kami tidak menuruti firman Tuhan. Biar di antara kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga dengan itu kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengenal Allah dan mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biar Allah Roh Kudus yang boleh berbicara buat kami semua dalam semua keadaan kami, bahkan dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mari siapkan kehidupan kita untuk minggu depan. Kita akan mengikuti perjamuan yang kudus. Mari kembali saya mengajak kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sambil kita akan doakan untuk beberapa saudara kita yang sedang berada dalam keadaan sakit. Di antaranya nenek dari saudara Raymond ya. Kemudian Ibu Wiwin juga ya, yang sedang berada dalam keadaan sakit. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam keadaan sakit. Di antaranya kami berdoa untuk nenek dari saudara Raymond. Bapa, kami percaya dia adalah milik Tuhan yang Kau sudah tebus oleh kuasa darah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan yang memulihkan kakinya, Tuhan memulihkan tubuhnya Tuhan dari gangguan penyakit diabetes Tuhan. Kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pemulihan, kesembuhan dari Tuhan boleh terjadi atas kehidupan ibu ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Wiwin yang juga sedang berada dalam keadaan sakit, apapun penyakit yang sedang menyerang tubuhnya. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambung yang terganggu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilurmu mengalir dan mengerjakan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami lain yang sedang berada dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Papa Melda, Pak Marbun. Kami berdoa juga untuk Ibu Desita dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sedang berada dalam keadaan sakit. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir dimanapun mereka berada saat ini. Biar mereka boleh alami kuasa mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Seberapa kami yang boleh beribadah pada pagi hari ini, kami percaya kami pun mengalami kuasa dan keajaiban daripada Tuhan. Biar menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan. Pimpinan penyertaan Allah Immanuel yang kembali boleh menyertai kami di sepanjang minggu ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Engkau kiranya akan memberi kami kekuatan. Sehingga sepanjang minggu ini kami dapat memuliakan Tuhan dalam semua apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengulurkan tangan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang dari surga. Tuhan melimpahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Biar janji-Mu digenapi, tingkap-tingkap langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa. Jemaat Tuhan bisa bersatu.